Sudah menjadi kodrat bagi seorang wanita untuk melahirkan anak. Ada yang melalui dengan persalinan normal, ada pula yang harus merelakan perut disayat pisau operasi. Namun dua jalan itu ditempuh setelah lebih dahulu menikah dan hamil secara normal pula. Terdapatlah beberapa wanita yang karena beberapa sebab susah untuk dibuahi. Di sisi lain, hasrat untuk memiliki keturunan begitu tinggi. Perkembangan teknologi kedokteran menemukan proses kehamilan yang disebut in vitro fertilization atau bayi tabung. Namun proses ini bukan tidak beresiko. 5 langkah harus dilalui memiliki resiko masing-masing, terutama pada stimulasi ovarium, yaitu proses penyuntikan sel telur dan hormon ke dalam rahim. Beberapa hari lalu, cerita sedih tentang proses ini menjadi viral. Adalah Anita Musa, seorang pekerja migran Indonesia di Guangzhou, Cina, diberitakan meninggal dunia karena overdosis suntik hormon. Wanita cantik asal Indramayu, Jawa Barat ini memilih proses bayi tabung setelah pernikahannya belum juga memberi momongan. Sayang, hasrat itu berakhir tragis. Anita Musa yang baru bekerja 4 bulan meninggal di sebuah rumah sakit saat memproses kelahiran anak melalui bayi tabung. Hebohnya kabar duka yang menimpa Anita Musa saat menanti memiliki keturunan melalui proses bayi tabung seperti mengingatkan kembali kepada sejumlah selebritis tanah air yang mengambil langkah serupa. Bersyukur semua selamat dan kini berbahagia bersama si buah hati. Yusuf Ivander bertumbuh sehat menginjak usia 10 tahun. Anak pasangan Inul Daratista dan Adam Suseno terlahir melalui proses bayi tabung tahun 2009. Inul dan suami memilih jalan ini setelah 13 tahun pernikahan mereka tak juga hamil secara normal. Begitu juga dengan pasangan Cynthia Lamusu dan Surya Saputra. Rumah tangga yang mereka bangun dari tahun 2008 tak memperlihatkan tanda-tanda akan memiliki anak sampai tahun 2015. Pada akhirnya proses bayi tabung dipilih. 2 tahun lalu mereka dikaruniai anak kembar. Ketika memutuskan memilih in vitro, sesungguhnya usia pernikahan Sissy Priscillia dengan Rifat Sungkar baru berjalan 3 tahun. Keinginan memiliki anak membuat mereka memutuskan jalan pintas. Proses bayi tabung berjalan lancar. Januari 2014, Elmaika Rifat Sungkar lahir. Tia Aristia memang pernah divonis dokter akan sulit hamil karena gangguan hormon dalam tubuhnya. Menyadari hal demikian, presenter ini bersepakat dengan Muhammad Irfan, suami yang menikahi tahun 2014 untuk mendapatkan anak melalui bayi tabung. Tahun 2016, usaha itu dimulai dan membuahkan hasil dengan kelahiran Muhammad Kanaka Ratinggang. Merasa nyaman, tahun lalu pasangan ini kembali melakukan. Sempat gagal, lalu mencoba untuk ketiga kali. Tia Aristia sempat memposting biaya proses bayi tabungnya dengan tujuan untuk berbagi pengalaman agar pasangan yang ingin melakukan proses bayi tabung bisa memprediksi biaya sebelum mengambil tindakan. Jadi sebenarnya semua postingan-postingan aku tuh bermaksud untuk sharing gitu, untuk berbagi karena ternyata kan pasangan yang susah mempunyai keturunan tuh bukan cuma aku aja gitu. Atau ada ikhtiar yang lain selain sulit punya keturunan juga. Di situ alhamdulillah aku share setransparannya dan memang banyak sih yang lumayan terbantu, jadi mereka bisa menyiapkan kira-kira dana yang dibutuhkan untuk persiapan bayi tabung tuh berapa gitu. Sebenarnya bayi tabung itu adalah proses untuk hamil. Nah, kalau ditanya kalau hamil bayi tabung itu harus gini, kalau lahiran bayi tabung itu harus gini, enggak. Jadi begitu udah hamil, itu udah sama wanita hamil biasa. Terus lahirannya pun sama juga, bisa sesar, bisa normal, tergantung kondisi dan kekuatan ibu dan bayinya. Atlet taekwondo ini mengaku bahwa proses bayi tabung kembali ditempuh karena masih ada simpanan embrio.
Jadi yang pertama itu kan aku bayi tabung, terus aku punya simpanan embrio. Nah, aku transfer lagi jadi bayi tabung yang kedua. Itu namanya frozen embryo transfer. Nah, di situ aku di situ belum berhasil tuh, gagal. Terus yang ketiga ini karena aku simpanannya udah habis, jadi aku harus ngulang dari awal. Dan alhamdulillah sekarang masih punya simpanan lagi 3 embrio yang bisa dipakai nanti kalau misalnya aku mau program lagi. Plus dan minusnya ya palingan kalau misalnya kita mau melakukan bayi tabung kita harus menyiapkan dana tambahan aja. Kalau hamil alami kan enak, tinggal berhubungan hamil gitu kan. Ya alhamdulillah. Tapi aku juga walaupun aku dikasih ujian sama Allah untuk berusaha lebih lagi untuk ngedapetin keturunan, tapi alhamdulillah semuanya bisa jadi berkah buat aku dan keluarga. Program bayi tabung juga dijalankan oleh Medina Zain, istri dari Lukman Azari yang merupakan adik bungsu Ayu Azari. Dirinya mengaku melakukan program bayi tabung karena memiliki masalah dalam reproduksi pada saluran kandungannya. Karena kan aku ada gangguan saluran ya, ada gangguan saluran, jadi sempat hamil tapi kehamilan ektopik, jadi hamilnya di saluran. Karena ada gangguan itu kan, ada sedikit gangguan, akhirnya dokter nyaranin karena aku udah 2 kali kehamilan ektopik, jadi akhirnya yang kedua kemarin dokter saranin ya udah deh mendingan kamu bayi tabung aja daripada setiap hamilnya di saluran gitu. Jadi emang bakatnya seperti itu kan, jadi akhirnya ya udah daripada capek di laparoskopi mendingan bayi tabung. Adanya wanita meninggal akibat mengikuti program bayi tabung karena menurutnya calon ibu kurang melakukan konsultasi dengan dokter saat merasakan sesuatu selepas program bayi tabung. Karena ibunya nggak merasakan, kan teman aku ada tuh yang sesak nafas habis OPU, terus akhirnya dia diinfus albumin sembuh sih. Mungkin dia salah satu pasien yang nggak bilang ke dokternya keluhan-keluhannya setelah OPU ya, dia mungkin pikir biasa aja dan akhirnya tanpa disadari cairannya udah masuk ke paru-paru dan itu yang membuat bahaya sih. Lepas dari proses melahirkan secara normal, C-section ataupun bayi tabung, hakikatnya tetap sama. Wanita bertaruh dan menyambung nyawa antara hidup dan mati. Menyadari keadaan itu, sejumlah selebritis mengaku ikut mendampingi sang istri saat melahirkan. Iya, gue ngelihat prosesnya bener-bener dua-duanya gue lihat langsung. Gue ngelihat prosesnya, gue nangis itu lihat anak juga lahir, lihat perjuangannya dan memang suami harus lihat istri melahirkan. Kemauan gue semua, kemauan gue sendiri, iya. Kebanyakan laki-laki tuh takut lihat darah, takut lihat perjuangan. Gue takut lihat darah, cuman gue harus tahu itu kan adalah perjuangan seorang ibu melahirkan anak tuh penuh dengan perjuangan hidup atau mati. Tegang, pastinya banyak doa. Istri saya lahirannya yang pertama maksudnya anaknya normal, yang kedua sesar gitu ya. Jadi dua-duanya udah nyobain nih. Normal, prosesnya cepat, sembuhnya cepat, biayanya murah. Sesar, penuh pengorbanan, sembuhnya lama, sakitnya lama. Dia berjuang antara hidup dan mati. Saya juga bisa merasakan bagaimana mungkin ibu saya dulu kan, istri saya, jadi